I could use some emotional dependence. Oh, well. The service is shitty, but it's gonna get better, man. Halo guys, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Apa yang akan kalian lakukan jika pasangan yang kalian sayangi ternyata adalah seorang psikopat yang doyan dengan daging manusia dan menjadikan bahan makanan untuk diperjualbelikan? Inilah dia Fresh 2022. Pada suatu malam yang penuh dengan kesunyian, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Noah. Ia sedang mengobrol dengan sahabatnya karena sebentar lagi ia akan melakukan pertemuan dengan seorang pria dari aplikasi pencari jodoh. Sebut saja namanya Dani. Ia adalah pria yang ada di aplikasi pencari jodoh. Setelah ngobrol cukup lama dan makan makanan di restoran tersebut, terlihatlah Dani merupakan cowok yang tidak bermodal. Dari segi sikap, penampilan, dan cara berpikir, ternyata tidak sesuai dengan yang Noah harapkan. Dan akhirnya mereka berpisah. Hal tersebut bukanlah pertama kali yang Noah lakukan. Ia sering sekali menjumpai pria-pria yang tak bermodal seperti Dani. Maklum saja Noah adalah wanita jomblo yang butuh kasih sayang dan kepastian dari seorang pria. Namun sampai saat ini belum ia dapatkan. Keesokan malamnya Noah bersama sahabat terbaiknya atau bestinya yang bernama Molly melakukan kegiatan di sebuah gym. Molly selalu menasihati Noah agar ia tidak terburu-buru mencari seorang pria. Wanita yang tangguh bisa hidup tanpa pria seperti dirinya. Mendengar hal itu, Noah hanya tertawa. Ia akan berusaha untuk mencari pria demi menghilangkan statusnya yang jomblo. Di tengah kesibukan melakukan pekerjaan seperti biasa, Noah tak bosan-bosannya membuka aplikasi pencari jodoh untuk memastikan ada pria yang mau dengan dirinya. Keesokan harinya pun tiba. Dikarenakan makanan yang ada di rumahnya sudah mulai habis, Noah pun pergi ke supermarket untuk belanja keperluannya. Namun tak berapa lama dari supermarket tersebut, ternyata datanglah seorang pria menghampirinya. Pria itu bernama Stephen. Dilihat dari penampilannya cukup menarik, dan juga Stephen terlihat berbeda dari pria-pria yang telah Noah jumpai sebelumnya. Sampai-sampai Noah pun mau memberikan nomor teleponnya. Hal bahagia tersebut kemudian ia ceritakan kepada Molly yang merupakan sahabatnya bahwa ada pria yang mendekatinya di supermarket tadi pagi. Melihat sahabatnya yang bahagia, Molly pun ikut bahagia, tetapi ia selalu memberikan saran agar berhati-hati kepada orang yang baru dikenal. Setelah beberapa hari, akhirnya Stephen menghubungi Noah untuk melakukan sebuah pertemuan. Di pertemuan pertamanya, mereka layaknya seorang yang sedang PDKT pada umumnya. Diawali dengan menanyakan kabar, pekerjaan, kesibukan sehari-hari, serta keluarga mereka. Terlihat mereka juga memiliki beberapa persamaan yang memungkinkan mereka akan mengenal lebih dekat lagi. Sungguh pertemuan pertama yang mengesankan, hingga berakhir dengan adegan bercocok tanam. Pagi hari pun tiba. Noah yang bangun duluan pun langsung memfoto Stephen. Noah memiliki harapan besar setelah melakukan adegan cocok tanam bersama Stephen. Stephen bisa menyayangi Noah dengan sepenuh hati. Ia juga menceritakan sambil menelpon sahabatnya Molly tentang apa yang telah ia lakukan bersama Stephen. Mendengar kebahagiaan itu, Molly juga ikut bahagia, tetapi ia khawatir mengenai keselamatan dari Noah karena Stephen adalah pria yang baru saja dikenalnya dalam beberapa hari saja. Namun Noah selalu meyakinkan bahwa Stephen adalah pria yang baik. Tak lupa ia juga mengirimkan foto Stephen kepada Molly. Setelah Stephen terbangun dari tidurnya, ia bercerita bahwa ia sangat bahagia sekali bisa berkenal dengan Stephen. Begitu juga dengan Stephen, ia juga begitu bahagia setelah mengenal Noah. Tak berapa lama dari itu, Stephen mengajak Noah untuk pergi ke suatu tempat yang bisa menjamin ia bisa lebih bahagia lagi jika bersamanya. Tanpa pikir panjang, Noah langsung menerima ajakan Stephen. Hal itu wajar saja sih, sepertinya hati Noah sedang berbunga-bunga dipenuhi dengan cinta. Ia juga memberitahu kepada Molly kalau ia akan pergi.
Tetapi Molly sedikit memiliki keraguan karena Stephen tidak memiliki jaminan yang bisa dipercaya seperti akun Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Tetapi Noah memberikan keyakinan bahwa Stephen adalah pria yang baik-baik saja. Setelah mereka berkemas, akhirnya mereka pergi untuk ke tempat tujuan dari Stephen. Setelah cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke tempat tujuan yang dimaksudkan oleh Stephen. Tempat tersebut terlihat mewah dan megah, walaupun tidak ada sinyal dan wifi. Walaupun begitu, Noah tetap bahagia. Tak berapa lama dari itu, Noah pun diberikan sebuah minuman oleh Stephen. Setelah meminumnya, kepala Noah pusing dan pandangannya mulai tak jelas, hingga akhirnya Noah pun pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Noah tersadar tangannya telah diikat oleh Stephen. Sungguh kasihan sekali ya. Noah pun memohon kepada Stephen agar melepaskannya, tetapi Stephen tidak mau melepaskannya. Kemudian Stephen menjelaskan bahwa ia adalah seorang psikopat yang menjual daging manusia, tetapi ia meyakinkan tidak akan menyakiti Noah karena ia memiliki rasa kepada Noah. Di samping itu, Molly dengan bakat IT yang dimilikinya, perlahan ia mulai mengetahui identitas Stephen. Sementara itu, kita diperlihatkan Stephen dengan bahagia dan penuh semangat sedang mencincang dan memilah-milah daging para wanita yang telah ia dapatkan. Kemudian ia perjualbelikan dan diambil oleh Mamang kurir JNT. Saat malam hari, Stephen pun memberikan makanan untuk Noah dan memintanya untuk tersenyum karena telah memberikan makanan tersebut. Tak lama dari itu, Noah pun meminta izin pergi ke toilet. Saat di perjalanan bersama dengan Noah bermaksud untuk melawan Stephen. Tetapi apalah daya, dia hanya wanita biasa dan akhirnya ia dipukul kembali dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, ternyata Stephen sudah memakai pakaian dokter bedah. Ia mengambil bagian bokong Noah untuk dijadikan bahan makanan. Di sisi lain, terlihatlah Molly berusaha untuk mencari tahu keberadaan Noah dengan mengunjungi sebuah restoran yang pernah didatangi oleh Noah dan Stephen. Hingga malam harinya, Molly pun mengetahui akhirnya bahwa ternyata Stephen telah memiliki istri. Keesokan harinya, Molly pun mengunjungi alamat yang telah ia dapatkan, dan ternyata benar alamat itu adalah alamat Stephen dan Stephen memiliki istri. Ketika malam hari, Stephen mencoba untuk menemani Noah. Ia bercerita bahwa ia menyukai Noah walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan haram, yaitu menjual daging manusia khususnya wanita yang masih muda, yang tidak memiliki keluarga dan sedikit memiliki teman seperti Noah. Keesokan harinya, dengan berani Molly mendatangi rumah Stephen untuk meyakinkan keberadaan Noah di dalam rumah tersebut. Terdapatlah istri Stephen dan tak lama dari itu Stephen pun keluar. Mengetahui kecurigaan Molly adalah teman dari Noah, Stephen langsung memukul Molly hingga pingsan dan dipastikan Molly akan menjadi korban selanjutnya. Pagi harinya Stephen pun maraton seperti orang yang tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Tak lupa ia juga mempersiapkan beberapa bagian daging-daging yang akan dijual kepada orang-orang yang telah memesannya. Tak berapa lama dari itu, Stephen mengajak Noah untuk makan bersamanya layaknya seorang pasangan. Stephen juga bercerita ia telah mengkonsumsi daging manusia sejak umur 19 tahun. Ia terpaksa menjual belikan daging manusia demi kebutuhan hidupnya, karena daging manusia khususnya wanita yang masih muda sangatlah mahal dan bisa membuat dia kaya dalam waktu yang sangat cepat. Mendengar jawaban itu, Noah tertegun dan merasa ketakutan. Ia hanya berpura-pura bahagia bersama dengan Stephen sambil memakan makanan yang telah diberikan oleh Stephen. Tak lama dari itu, Noah dimasukkan ke dalam kurungannya seperti biasanya. Lalu Stephen mengambil Molly. Terlihatlah Molly dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata Stephen telah mengambil sebuah jeruk milik Molly untuk dijadikan bahan makanan.
Keesokan malamnya lagi, Stephen pun mengajak Noah untuk makan malam lagi. Selayaknya pasangan, ia menikmati hubungan kemesraan mereka berdua. Tak lupa ia juga memberikan seluruh makanan yang terlihat aneh sekali dan juga dipastikan itu adalah bagian tubuh dari Melissa. Mendengar jawaban itu, Noah langsung merasakan mual, tetapi ia berpura-pura biasa saja. Tak lupa Stephen juga menunjukkan koleksi seluruh korban yang telah ia dapatkan. Banyak sekali korban-korban dari Stephen, khususnya wanita muda. Tak sengaja Noah melihat ada barang milik Molly. Bisa dipastikan Molly telah menjadi korban Stephen. Setelah itu mereka melanjutkan makan malamnya dengan menu yang dipastikan itu adalah jeruk milik Molly. Mereka berdua terlihat bahagia walaupun sebenarnya Noah sangat menderita. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta kepada orang yang berhati seperti psikopat seperti Stephen ini? Malam itu juga mereka ingin mengakhirinya dengan berdansa, dan tak lupa mereka melakukan adegan cocok tanam. Ternyata Noah telah berencana untuk menggigit pisang milik Stephen dan membuatnya kesakitan. Dalam kesempatan itu Noah mengambil kunci untuk melepaskan diri dan berusaha untuk melepaskan Molly dalam sekapannya serta juga Penny yang masih hidup. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat Stephen. Tak lupa mereka bekerja sama melumpuhkan Stephen. Terjadilah adegan 3 versus 1 hingga akhirnya Stephen pingsan karena telah ditendang oleh Molly. Setelah cukup lama, akhirnya mereka telah berhasil keluar dari rumah Stephen. Tak cukup sampai di situ, adegan kejar-kejaran di luar rumah pun terjadi dengan Stephen telah membawa pistol untuk membunuh mereka bertiga. Hingga akhirnya Stephen telah terjebak oleh mereka dan dalam kesempatan ini mereka berhasil menghabisi Stephen dengan kekompakan mereka semua. Akhirnya Stephen pun meninggal. Di samping itu kita diperlihatkan istri Stephen mengetahui apa yang telah terjadi dan benar saja terjadilah pertarungan antara istri Stephen dengan Noah. Mendengar kegaduhan dan teriakan Noah, Molly mengetahui Noah dalam bahaya. Lalu segeralah ia menolongnya dengan memukul istri Stephen sampai hancur kepalanya. Dan akhirnya mereka berdua duduk bersandar di sebuah pohon karena telah selamat dari kematian atas psikopat itu. Dan tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton. See you next time. Dadah.